فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu cakap bukan di masjid mainnya. Kita masuk ke muka surat 107. Qala hafizahullah taala aqul idza aradta ma'rifata ma taqaddama minal ilal, apabila Anda ingin mengetahui illah-illah yang telah lampau disebutkan terdahulu terkait dengan mamnu' minas sharaf ala sabili tafsil, dengan perinciannya, fal jam'u syartuhu, maka yang namanya jamak maksudnya adalah sighat muntahal jumu', syaratnya liyakuna mani'an minas sharf, agar yaitu syarat agar dia menghalangi sharaf, menghalangi tanwin dan kasrah, istiqlalan dengan berdiri sendiri, ayyakuna ala sighati muntahal jumu'. Baik, dan sebenarnya lebih mudah, langsung saja sejak awal kita katakan sighat muntahal jumu', tak perlu susah payah jamak karena jamak terlalu banyak. Wa yuqalu lahu al-jam'ul mutanahi, dikatakan apa? Jamak yang paling tinggi, paling akhir. Walladzi la nadhira lahu fil ahad, dan yaitu lafaz yang tidak ada yang menyatarai dia. Ini bahasanya terlalu susah, sebenarnya tidak perlu yang seperti ini. Baik. Ai alladzi la yujad mufradun arabiyyun ala waznih, yang mana tidak didapatkan isim mufrad yang berasal dari bahasa Arab dengan pola itu. Ya, tidak ada. Masajidu adalah mufrad, itu tidak ada. Fawailu mufrad tidak ada, pasti dia jamak itu. Baik, demikian pula fa'ailu itu juga pasti jamak, tidak mungkin ada mufrad dengan wazan itu. Wa taqribuhu, pendekatannya, contohnya, barulah ini contoh. Baik, kalbun, anna kalbun masalan. Ini kalau didengar di telinga macam aneh, anna kalbun. Jelas apa? Anna kalban, tapi ini sudah dikasih tanda kurung sebagai hikayah. Kalbun masalan yujma'u ala aklubin. Jamak dari kalbun adalah aklub, dan juga apa? Kilab. Baik. Wa yumkinu jam'uhu marratan ukhra, boleh juga dijamak pada kali yang lain, jamak yang berikutnya ala akalibu, ala akaliba, berarti inilah pola jamak yang paling tinggi untuk anjing, akalib. Kalau terlalu banyak kita katakan akalib, bukan kilab, bukan aklub. Wa ba'daha la yumkinu jam'uh, setelahnya tidak mungkin dijamak lagi. Ini sekedar teori aja ya, prakteknya akalib itu jumlahnya berapa? Tak tahu kita. Aklub itu berapa? Ya 3 ke atas. Akalib berapa? Tak tahu. Batas minimalnya berapa? Tak tahu. Yang penting banyak, ada. Saking banyaknya dah akalib. Baik. Kata beliau li annahu sara ala sighatin hiya al-ghayatu fi muntahal jumu', karena dia sudah berada di atas suatu pola yang menjadi pola jamak yang paling tinggi. Ini akalibu. Kalau misalnya kalban. Iya, kalban, kalba ini, iya, kalbatani, kalbata ini misalkan. Pilak, usai bin pilak, pilak bukan kalbun. Iya, jamak. Makanya tadi Anda sudah katakan jamaknya boleh aklubun, boleh kilabun. Ada usai bin anjing. Itu biasa di kalangan orang Arab jahiliyah. Kadang apa? Himar, Iyad bin Himar, nama sahabat. Sahabatnya Iyad, ayahnya orang jahiliyah, Himar. Jadi dia kalbi itu sama ya. Itu dari Bani Kilab. Datuk-datuknya Kilab. Entah bagaimana sejarahnya. Usai bin kilak itu bukan datuk Nabi Muhammad. Usai bin kilak. Iya, termasuk datuk. Iya, datuk yang atas-atas. Anjing. Dari kalbi itu. Iya, dari Bani Kilab. Pilak. Ya dulu-dulu. Entah bagaimana sejarahnya. Iya. Itu pilak tuh. Maksud dia kamu lah tahu. Dia seperti kalau ya mungkin setiap bangsa ada aja ya nama hewan dipakai untuk nama orang, seperti yang Cina itu apa zhou, katanya zhou, atau apa itu yang katanya maknanya adalah naga. Tak tahu, anak dengar aja, tak tahu betul atau salah. Api gajah mada.
Gajah. Nah, itu betul gajah ya, betul. Macam Uzair kan, Iya. saya tengok kata biri-biri. Apa? Biri-biri suami. Apa itu? Uzair kan. Tak tahu, anak belum tengok, mungkin ya. Iya, karena itu wazan fu'ailun, fu'ailatun, ya kecil. Hadafa, mungkin anak yang tak hafal, ya. Iya, yaitu kambing kecil, hadfun, iya kambing kecil. Betul, betul. Iya. Iya. Kita lanjutkan. Cuma sekarang pembahasannya bukan itu. Pembahasannya adalah sighat muntahal jumu'. Walihadal jam'i sighatan. Jamak ini memiliki dua pola. Sebenarnya ada yang lebih. Sebagaimana Anda sebutkan tadi itu di antara seperti akalib. Wazan apa itu? Afailu. Yang pertama mafailu. Wa dhabituha kullu jam'i taksirin. Semua jamak taksir awaluhu maftuh. Huruf pertamanya itu di fathah. Wa salisuhu alif. Huruf ketiganya adalah alif. Ya mafailu. Huruf ketiganya alif. Tusamma alifat taksir. Huruf alif itu huruf ketiga berupa alif dikatakan alif taksir. Wa ba'daha harfan. Setelahnya ada dua huruf. Awaluhuma maksur. Yang pertama di kasroh, yaitu ainnya di kasroh. Mafailu. Seperti apa? Masa jitu. Baik, maka tibu misalkan. Madrasah jamaknya apa? Madarisu misalkan. Baik. Kemudian wa asyara bi amsilatih, beliau mengisyaratkan dengan contoh-contohnya annahu la farqa baina ma awwaluhum mim, tidak ada perbedaan antara yang awalnya itu huruf mim kama sajidu, kama sajida, au ghairu dzalik atau yang selainnya ka darahima, asamiya, asami wa ghanaim. Walaupun bagusnya dipisahkan biar murid tidak bingung. Ini wazannya kan lain. Kenapa semuanya wazannya mafail? Bukankah mafail mimnya tambahan? Ya, itu akan menyusahkan. Makanya kalau dalam buku yang lain tidak mengikuti polanya Imam Ru'aini, wazannya banyak, bukan hanya mafail. Boleh apa? Fawailu. Boleh tadi itu afailu dan sebagainya. Banyak dia itu. Tidak boleh dipaksakan semuanya diawali dengan mim, karena dalam ilmu shorof tidak mungkin semuanya masuk wazan ini, bahkan wajib disesuaikan. Darahimu adalah apa? Fa'ailu, fa'ailu. Atau yang lain mengatakan fa'alilu, iya fa'alilu. Tatkala dia itu ada 4 huruf asli, maka huruf ketiga dan huruf keempat disamakan, fa'alilu. Asami ini adalah afailu karena hamzahnya itu tidak asliyah. Seperti tadi itu akalibu dari kalbun, hamzahnya bukan asli. Ghanaim itu adalah apa? Fa'ailu, pakai hamzah, fa'ailu. Ini semua ikhtiar ulama nahu. Iya, ini pendekatan. Memudahkan pada. Betul. Iya, untuk biar paling tidak kita ada qiyas, paling tidak kita ada klasifikasi, classification itu. Ini ikut pola mana, ini ikut pola mana. Tapi dah budaya Arab di sini kan, si maju jadi ulama menyusun. Betul, iya. Untuk klasifikasi biar memudahkan. Ini masuk jenis mana, masuk anggota mana dan sebagainya. Karena kalau tanpa itu akan menyulitkan untuk dikenal, menyulitkan. Hatta hewan pun perlu ada klasifikasi kan. Seperti hewan yang mungkin agak aneh, apa itu namanya? Alpaka. Nah, alpaka itu jenis apa? Karena kalau dari satu sisi dia memang mirip unta, dari sisi yang lain dia mirip apa? Kambing biri-biri ya. Ada klasifikasi lebih dekat kemana? Hewan yang macam unta tapi kecil, ada apa? Ada rambut apa itu? Ya bulu biri-biri itu. Tapi Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran digunakan di bahasa yang sederhana. Maksudnya dia bukan sampai detail yang sampai. Tidak, iya. Sampai kabilah-kabilah pun berbeza dalam perkataan. Betul. Perkataan yang pakai bahasa Quraisy. Kebiasaan. Iya, pakai bahasa yang masyhur. Bukan bahasa yang syadzah tapi yang masyhurah. Bukan bahasa hulu. Iya. Karena tujuannya untuk memberikan hidayah, bukan memberikan kebingungan, bukan membuat kebingungan. Bahasa Arab
adalah bahasa Quraisy, bahasa yang masyhurah dipakai jumhur Arab. Bahasa Arab ini tidak secara langsung Al-Quran dengan hadis menjaga standar bahasa Arab. Betul, memang jadi standar. Itu yang paling fasih. Makanya bahasa Arab rujuknya kepada Quran was sunnah. Dia ada best practice. Betul. Nanti kalau itu ada masalah nih, tengok solok bahasa Arab, hadis dengan Quran kenapa okey? Sampai hari isu di akhirat mana standar Quran itu bahasa Quran. Betul. Jadi kita habiskan muka surat ini. Yang kedua mafa'ilu, ada ya sebelum lam. Wa dhabituha, ketentuannya kullu jam'i taksirin, setiap jamak taksir awaluhu maftuh, hampir sama dengan tadi, awalnya di fathah, wa salisuhu alif, yang ketiganya adalah alif, tusamma alifat taksir, sampai sini masih sama, dinamakan sebagai alif taksir. Ba'daha salah satu ahruf, namun yang setelahnya ada 3 huruf. Awaluha maksur, yang pertama di kasroh, ain, mafa'i, ya, di kasroh. Saniha sakin, sementara huruf keduanya disukun, iya, yaknya itu disukun. Wala farqa aidan bainal mabdu'i bil mim kama sobih, tak ada perbedaan kalau ikut gayanya Ar-Ru'ai ini. Apakah dia diawali dengan mim seperti masobih, wa ghairi, dan yang selainnya kah dananir. Yang penting apa? Ada huruf yang terakhir, yang sebelum terakhir itu disukun, ya dananir. Mafatih, ya ada ya juga, huruf sebelum terakhir itu disukun. Ini dananir ma'arif. Iya, kalau menurut ulama yang lain ini adalah apa? Ya fa'ilu. Ya fa'ilu. Dinar. Jamak dari dinar. Iya. Ini sigat muntahal jumuk, jamak yang paling tinggi. Oh, iya. Tapi prakteknya ini cuma teori aja. Prakteknya apa? 3 pun dikatakan dananir. Indi salah satu dananir. Saya punya 3 dinar. Sigat muntahal jumuk. Pola jamak yang paling tinggi. Muntaha, yaitu yang tertinggi. Iya. Ya, puncak tertinggi. Sirah pola. Muntaha, yaitu dia puncak tertinggi. Iya. Iya. Jamak yang paling tinggi polanya, pola jamak yang tertinggi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.